kita masuk ke topik terakhir yang mungkin ini juga banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, karena ini berkaitan dengan mungkin rasa nasionalisme, Mas Revo dan juga Mas Elvan, berkaitan dengan insiden di All England Timnas Indonesia yang kabarnya juga sudah tiba di tanah air dan sudah di PCR dan semuanya negatif, tapi memang harus terdepak dari ajang tersebut berkaitan dengan aturan pemerintah Inggris. Mas Elvan, seperti apa kita melihat atau perspektif media melihat insiden ini, terutama respon-respon dari pemerintah atau mungkin dari PBSI terhadap pemerintah Inggris dan juga BWF sendiri? Halo. Ya, silakan Mas Elvan, sudah bisa kami dengar? Dengaran ya? Saya sempat putus tadi. Oke. Saya kira begini Renat, sudah tepat pemerintah meskipun menghargai sikap menghargai protokol kesehatan di Inggris, tapi melayangkan protes keras ya. Karena ini adalah bentuk tidak fair ya, sesuatu yang tidak fair dari BWF itu sendiri. Kenapa tidak fair gitu? Karena pada saat yang bersamaan gitu ada beberapa atlet yang bahkan COVID-nya positif ya. Itu kemudian diberi kesempatan untuk COVID lagi, setiap hari tes COVID lagi gitu, swab test lagi, dan mereka tetap tim negaranya itu tetap berlanjut di kompetisi tersebut di All England ya. Seperti ada Denmark, kemudian kemudian ada dari Thailand gitu dan dari India gitu kan mungkin. Nah, yang terjadi pada kita adalah begitu kita hanya karena satu pesawat itu ada yang positif COVID gitu, kemudian pemain kita di tengah pertandingan dihentikan, kemudian langsung kita dilakukan kemudian kita diisolasi mandiri dengan banyak diskriminasi gitu kan. Kalau kita mencatat pernyataan dari Menpora itu kan ada beberapa hal diskriminasi yang itu benar-benar mengusik nasionalisme kita. Selain kita kehilangan kesempatan untuk lahirnya Rudi Hartono yang lain, yang mana dia menjuarai All England sampai 8 kali, kita juga diusik dengan diskriminasi, seperti tim kita dibiarkan jalan kaki gitu, kemudian tidak boleh pakai lift, jadi udah dianggap kayak dalam tanda petik haram gitu, bervirus gitu, sedangkan tim kita setelah swab test sebetulnya negatif gitu. Itu ada satu sisi di mana jadi wajar ketika ada gerakan yang namanya Black Shuttlecock gitu kan misalnya, dan lain-lain itu, karena memang kekecewaan itu betul-betul mengusik nasionalisme, di mana kita tim yang kuat di badminton sebetulnya, kemudian kita disingkirkan menjadi tidak fair. Makanya kontroversinya luar biasa, dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mengganjal, kira-kira begitu. Nah, tapi sisi yang lain adalah, saya kira kita juga perlu menyoroti bagaimana persiapan panitia. Di mana sebuah tim sekelas All England itu kan pasti sudah harus disiapkan jauh-jauh hari. Kita harus tahu dong, seperti apa sih aturan main di sana gitu. Sehingga ketika kita mempersiapkan ke sana, at all cost, kalau kita mempersiapkan diri menghadapi pertandingan kelas dunia seperti ini, tentu kita harus mempersiapkannya betul-betul, mempelajari semua persyaratannya. Salah satunya adalah aturan main tentang protokol daripada Kemenkesnya Inggris gitu kan, yang ternyata ada aturan kalau satu pesawat itu adalah positif COVID, maka penumpang lain itu harus 10 hari di karantina. Itu tentu harus diketahui oleh panitia, ya kan, itu kritik dari beberapa anggota DPR juga seperti itu. Memang betul, jadi perlu dicek dulu, kalau perlu berangkat duluan gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa datang dengan standar minimal. Gitu, kita juga harus siap, betul-betul siap. Latihannya sudah setengah mati, sudah berjuang keras, tentu ketika jalan juga harus dengan persiapan yang ketat. Tentu tidak harus dengan jet pribadi. Ya kalau dengan jet pribadi disebut foya-foya, jangan jalan dengan jet pribadi lah. Jalan dengan pesawat biasa tapi dengan renggang waktu yang lebih jauh misalnya dan lain-lain. Itu saya kira perlu, dua hal yang perlu kita soroti. Di samping tentu saja apapun alasannya ini jelas mencederai mengusik nasionalisme kita, di mana kita Indonesia yang kalau udah badminton ya Indonesia kali ini nggak bisa gitu, bahkan nonton lewat TV pun nggak bisa, dan kita kehilangan kesempatan. Tapi ada hal menarik adalah perkembangan bahwa ternyata All England tanpa Indonesia menjadi All Japan gitu, karena ternyata setelah di dalam berbagai perputaran pertandingan ternyata akhirnya banyak Jepangnya tuh yang masuk ke babak berikutnya. Ya itu menjadi sah-sah aja karena petarung-petarung jagoan kita nggak datang. Jadi saya bilang sih mereka sih istilahnya jago, tapi mereka bukan menjadi juara sejati karena mereka tidak menghadapi lawan yang seimbang. Itu artinya juga evaluasi di sini yang Mas Elvan maksud adalah panitia ini PBSI begitu ya, ataupun Kemenpora sendiri ya? Ya, saya kira harus dievaluasi. Ya kan, walaupun taruhlah misalnya kesalahan itu bahwa BWF itu tidak fair, tidak diskriminatif, itu surat kita layangkan. Pasti itu ada sesuatu yang harus dilakukan kan. Di sisi lain kita juga harus mengevaluasi diri, jangan sampai kemudian nasib kita digantungkan kepada orang lain. Setelahnya kita tuh kalau tahu kita
kita tuh kan tim yang hebat, pasti kan akan dengan segala cara kan dicari-cari gimana cara lah gitu. Nah kita gimana cara biar kita nggak melakukan kesalahan yang sama. Anggaplah itu bukan kesalahan, jangan pernah terjadi hal yang sama. Karena ini betul-betul menyedihkan gitu. Saya kira harus dievaluasi betul-betul. Ya nggak apa-apa bahwa itu kebetulan ya memang BWF-nya diskriminatif segala macam, tapi kita harus mengevaluasi diri agar ke depan nggak terjadi lagi. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan buat rakyat Indonesia, saya kira, Reinhardt. Baik, Mas Revo, tidak ada lagi teriakan-teriakan Indonesia, Indonesia gitu yang tadi disampaikan oleh Mas Elvan. Tapi kita melihat dari dua sisi tadi Mas Elvan katakan. Satu, memang ini ada kesan diskriminatif misalnya. Tapi di sisi lain juga ada otokritik juga bagi panitia dalam hal ini misalnya PBSI dan juga Kemenpora untuk ada evaluasi. Bagaimana pandangan editorial kita, Mas Revo? Iya, benar. Pas itu yang disampaikan oleh Mas Elvan tadi, bahwa memang di satu sisi kita tentu sebagai pemerintah kita ya, Kemenpora dan juga Persatuan Bulu Tangkis Indonesia gitu ya, itu harus melayangkan protes ke BWF terkait dengan beberapa hal-hal perlakuan yang dinilai kurang pantas untuk atlet-atlet kita. Tapi saya lebih sepakat untuk menyoroti hal untuk ini sebagai pembelajaran ke depan, Renat, bahwa memang betul yang disampaikan Mas Elvan. Ini menunjukkan bahwa tim kita Kemenpora maupun PBSI itu atau tim yang akan berangkat ya ke All England ini terkesan kurang riset gitulah ya, kurang apa namanya, mencari tahu bagaimana regulasi yang berlaku di Inggris. Walaupun memang BWF itu menyampaikan bahwa atlet boleh datang 3 hari sebelum pelaksanaan pertandingan, tapi sebaiknya kita itu juga harus meriset bahwa sebenarnya regulasi terkait dengan COVID di negara yang bersangkutan itu seperti apa. Dan ini ya yang menunjukkan akhirnya ketika kita datang waktunya cukup mepet, ternyata ada regulasi dari NHS, dari Badan Layanan Kesehatan Inggris, bahwa jika dalam satu pesawat itu ada kita itu bareng dengan seseorang yang positif COVID, maka semua yang ada dalam pesawat itu harus dikarantina selama 10 hari. Nah ini kan yang kemudian kita seolah-olah kok seperti tidak tahu aturan tersebut. Padahal di perhelatan pertandingan sebelumnya seperti di Thailand dan sebagainya, atau di pertandingan tenis misalnya, itu sudah dipersiapkan dengan baik. Artinya memang atlet-atlet kita itu datangnya tidak mepet. Jadi kalaupun misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pesawat dengan orang yang positif, maka kita masih punya cukup waktu untuk isolasi mandiri di sana, mengikuti aturan atau regulasi yang ada di negara tersebut. Nah bahkan juga dalam ketika pertandingan di Thailand ya, itu sempat juga kan menyewa pesawat pribadi untuk atlet kita. Dan secara hitung-hitungan kos antara berangkat menggunakan pesawat komersial dengan pesawat jet pribadi berpaut sekitar 60 juta. Memang angkanya cukup besar gitu ya. Tapi kalaupun misalkan kita harus berangkat, tentu harus bisa dihitung. Mana lebih efisien mana menggunakan pesawat pribadi, kemudian datangnya mepet. Jadi kalau pesawat pribadi kan kita tidak bersentuhan dengan yang positif ya. Dengan orang lain lah. Semuanya bisa screening gitu. Nah kemudian bisa datang agak relatif lebih mepet gitu. Nanti biaya pesawat dengan biaya datang lebih awal minggu sebelumnya untuk hotel, konsumsi dan lain sebagainya, kemudian juga untuk mungkin bagaimana atlet-atlet kita itu di sana tidak bosan dan sebagainya, itu bisa dihitung kan, dikalkulasi mana yang lebih menguntungkan. Jadi saya sepakat dengan yang tadi disampaikan Mas Elvan, ke depan ini menjadi catatan penting buat kita, bahwa kalau misalkan ada turnamen di luar negeri, kita tidak hanya mempersiapkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh panitia lokal, tapi juga harus melihat bagaimana regulasi di negara tersebut terkait dengan penanganan COVID. Jangan sampai yang seperti sekarang terjadi, kita datangnya mepet, ternyata dilalah kok satu pesawat dengan orang yang positif, dan di sana akhirnya harus diisolasi selama 10 hari. Akhirnya semuanya kan babar semua gitu kan. Nah ini evaluasi ke depan yang menjadi pelajaran penting lah buat tim kita. Kalau masalah kita protes dan sebagainya, ya kita memang harus protes terkait dengan. Tapi hal penting yang
ini harus menjadi pelajaran ke depan. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Ya. Pembelajaran ini mungkin juga berlaku kalau tadi itu untuk turnamen tingkat dunia. Tapi yang juga sekarang kita lihat saat ini, Mas Revo dan juga Mas Elvan, adalah sudah kick off ini Piala Menpora. Ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran ya. Sebagai satu, ini adalah babak baru industri olahraga di tengah pandemi. Tapi di sisi yang lain juga tentu di tengah pandemi ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Mungkin sedikit juga soal itu, Mas Revo dan juga Mas Elvan, ada pandangan? Mungkin Mas Elvan dulu. Saya kira ini ketika mulai ada kejuaraan segala macam, artinya sudah mulai open ya kan. Sudah mulai open di saat pemerintah melihat mungkin ada perkembangan kasus COVID sudah menurun, kemudian mulai membuka kayak gini. Jadi saya kira ini adalah cara yang tepat untuk menguji profesionalitas gitu, profesionalisme. Apakah kita bisa menjalankan turnamen ini dengan baik, dengan protokol yang baik, sehingga turnamen tetap berjalan dengan baik dan kemudian ya menjadi klaster baru ya kan, karena itu PR-nya di situ. Saya kira banyak kejuaraan di dunia yang sudah mulai ya dengan protokol yang sangat ketat, kayak MotoGP sebentar lagi juga sudah mulai dan mungkin sudah ada penonton tapi tidak banyak. Saya kira ini menjadi sebuah seperti helaan nafas yang cukup menyegarkan untuk olahraga. Kalau memang kita sudah bisa memulai olahraga di saat pandemi ini sudah berangsur-angsur, semoga bisa membaik. Jadi ini menjadi jangan lupa pandemi masih terjadi, belum selesai, vaksinasi masih berjalan, dan mudah-mudahan panitia bisa menjalankan dengan baik sehingga kejuaraan itu menghasilkan seorang pemenang, bukan seorang positif COVID gitu, Reinhardt. Oke, baik. Terakhir singkat, Mas Revo menambahkan catatan kita seperti apa Piala Menpora kick-off sebagai babak baru olahraga kita di tengah pandemi? Ya, Reinhardt, ini kan test case ya, gitu. Karena kan life must go on gitu, walaupun COVID gitu. Dan kita tahu selama ini kita semua tahu bahwa atlet-atlet kita ini kan suffer ya, menderita gitu ketika selama setahun tidak ada pertandingan gitu, dan kita sebagai bangsa gitu tentu harus mempersiapkan terus kan pertandingan-pertandingan ini, karena pertandingan tingkat dunia juga akan digelar lagi gitu kan. Olimpiade Tokyo sebentar lagi juga akan dilakukan. Artinya itu di dalam negeri kita harus mempersiapkan atlet-atlet kita supaya tetap bisa bersaing. Memang sekarang kuncinya adalah bagaimana menggelar pertandingan itu sesuai dengan protokol. Saya rasa tadi yang disampaikan Mas Elvan ya, kita tahu sudah ada banyak lah MotoGP akhir bulan ini akan digelar gitu, akan dimulai, dan kita tahu selama ini Liga Inggris berlangsung dengan baik walaupun tanpa penonton. Tapi secara pertandingan tetap berlaku, industrinya tetap berjalan gitu. Dan ini bisa menjadi contoh-contoh untuk kita supaya atlet-atlet itu tetap bisa bertanding gitu ya, mempersiapkan diri dan juga mencari nafkah. Ini yang paling penting gitu ya. Karena kita tahu atlet-atlet sepak bola profesional kita kemarin banyak yang terjun di tarkam-tarkam gitu untuk mencari nafkah juga, atau menggelar atau banting setir gitu ya, profesi yang lain, dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana menggelar pertandingan dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Reinhardt. Baik, menarik sebagai sebuah test case, mudah-mudahan Piala Menpora ini bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tadi sudah kita bahas dan juga kita khawatirkan, tapi kita sambut positif tentunya ajang ini sebagai babak baru industri olahraga kita di tengah pandemi. Terima kasih banyak Mas Revo dan juga Mas Elvan, sekali lagi diskusi yang selalu menarik di Editorial View setiap minggu bersama dengan Mas Revo dan juga Mas Elvan. Terima kasih untuk waktunya, sehat selalu Mas Revo dan juga Mas Elvan. Sehat selalu, Reinhardt. Selamat malam. Usai jeda, kita akan segera kembali dengan informasi yang lain, tetap di CNN Indonesia News.